Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Ngojek, ngobrol bareng Jacksman. Apa itu Jacksman, Baika? Ya, Jacksman ini sendiri merupakan singkatan dari Pajak Bursa Sudirman alias KPP Perusahaan Masuk Bursa yang kantornya ini di Sudirman. Gitu Mas Isal. Baik. Nah, podcast ini merupakan platform yang dihadirkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagai wadah untuk informasi dan edukasi terkait perpajakan ke wajib pajak tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sertifikat elektronik. Saya Ika Mustikawati dan kali ini saya ditemani oleh dua narasumber dari KPP Perusahaan Masuk Bursa. Yang pertama, mari kita sapa bersama Kang Ishak. Halo Kang Ishak. Halo Mbak Ika. Halo kawan pajak semua. Selamat pagi. Ya, kemudian juga di sini ada Mbak Feby. Halo Mbak Feby. Halo Mbak Ika. Halo Mas Ishak. Halo juga kawan pajak. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sertifikat elektronik dari wajib pajak badan. Nah, sebenarnya apa saja sih ketentuan yang mengatur mengenai sertifikat elektronik tersebut? Kemudian juga kita akan mungkin membahas mengenai manfaatnya, bagaimana pengajuannya, dan juga bagaimana perpanjangan atau bagaimana jika ada perubahan data terkait sertifikat elektronik tersebut. Sertifikat elektronik atau digital certificate merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebenarnya mungkin saya tanya ke Kang Ishak dulu nih. Sebenarnya dari sertifikat elektronik itu untuk wajib pajak sendiri itu apa aja sih Kang Ishak? Baik. Ini tema yang cukup menarik ya, sertifikat elektronik ya. Jadi pertanyaan manfaat sertifikat elektronik atau mungkin kalau yang kita kenal dengan LPSE ya, layanan pemberian layanan secara elektronik itu ya, seperti itu. Yang kalau dalam melakukan sertifikat elektronik itu seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah sertifikat berbentuk elektronik yang menunjukkan tanda tangan secara elektronik ya, seperti itu Mbak Ika. Yang menunjukkan identitas wajib pajak ya, seperti itu. Nah, manfaatnya itu apa, kan seperti itu. Jadi ketika wajib pajak dalam melakukan pelayanan perpajakan bisa dilakukan apabila dia telah memiliki sertifikat elektronik. Contohnya seperti ketika dia membuat faktur pajak, seperti itu ya. Ketika membuat faktur pajak di e-faktur ya, seperti itu, maka wajib pajak tersebut harus memiliki sertifikat elektronik. Artinya otomatis tanda tangannya juga secara elektronik. Contoh yang kedua adalah ketika si wajib pajak membuat bukti potong di e-Bupot unifikasi ya, seperti itu. Dan dalam rangka pelaporan e-Bupot unifikasi. Jadi wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Yang ketiga juga bisa ketika wajib pajak yaitu mengajukan keberatan atau dengan istilah e-objection ya, itu bisa dimuat di laman DJP online ya, seperti itu. Terus yang keempat itu ketika wajib pajak akan mengajukan permohonan pengungkapan ketidakbenaran SPT tahunan. Nah, itu juga harus memiliki sertifikat elektronik. Nah, terus yang kelima yaitu ketika wajib pajak melakukan pengungkapan perbuatan ketidakbenaran juga itu harus memiliki sertifikat elektronik ya, seperti itu. Nah, dan pelayanan sertifikat elektronik lainnya yang terbaru adalah IPBK. IPBK itu juga harus punya sertifikat elektronik, seperti itu. Itu semua ada dimuat di laman DJP online ya. Jadi ketika kita mau mengajukan permohonan seperti yang saya jelaskan tadi, harus memiliki sertifikat elektronik. Caranya bagaimana? Itu
nanti akan dijelaskan sama Mbak Feby ya, seperti itu mungkin ya. Oke, baik. Berarti banyak sekali ya Banyak dapat sekali digunakan manfaat. oleh layanan elektronik yang disediakan Ya. oleh GJP, sertifikat elektronik tersebut. Nah, berarti apakah sertifikat elektronik tersebut hanya wajib dimiliki oleh wajib pajak yang PKP saja, atau seluruh wajib pajak yang non PKP untuk yang badan juga Oke. harus punya berarti ya? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus nih Mbak Ika dan kawan pajak nih ya. Jadi sertifikat elektronik ini tidak hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang berstatus PKP atau pengusaha kena pajak. Mungkin pertanyaannya, PKP ini apakah badan atau perorangan juga ya, seperti itu. Nah, untuk sertifikat elektronik ini bisa diajukan ya atau digunakan bukan hanya oleh PKP tapi juga non PKP. Non PKP juga bisa wajib pajak badan ataupun perseorangan ya, seperti itu ya. Contohnya kalau untuk yang terbaru misalnya di IPBK, banyak kan wajib pajaknya yang belum PKP, dia harus sertifikat elektronik. Karena ketika kita membuka laman Digit Online, di situ ada notifikasi harus ada sertifikat elektronik ya, seperti itu. Ataupun pengajuan permohonan-permohonan lainnya aja. Contoh lainnya adalah ketika misalnya dia mau membuat bukti potong di e-Bupot unifikasi ya, seperti itu. Banyak yang belum PKP kan gitu, seperti. Jadi kesimpulannya bahwa sertifikat elektronik itu tidak hanya dimanfaatkan atau digunakan oleh wajib pajak PKP ya, dan tidak hanya wajib pajak badan ya, seperti itu. Oh baik, berarti sudah disebutkan mungkin setiap wajib pajak yang ingin menggunakan layanan elektronik ya, Ya, berarti wajib memiliki sertifikat elektronik tersebut. Betul. Jadi bisa buat kalau kita membuat e-Bupot di e-Bupot unifikasi ya, Betul. dibutuhkan juga sertifikat elektronik tersebut. Ya baik. Nah selanjutnya kawan pajak, mungkin dalam pengajuan sertifikat elektronik ini, baik yang pertama kali maupun yang perpanjangan, kita mungkin sering banyak pertanyaan ya ke KPP ini tersendiri. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pengajuan sertifikat elektronik. Nah mungkin kalau Mbak Feby ini kan biasa yang memproses sertifikat elektronik tersebut di pelayanan. Iya betul Mbak. Mungkin ada syarat-syarat apa saja nih sih, kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk pengajuan sertifikat elektronik ya? Biar misalnya langsung lengkap begitu, seperti apa ya Mbak Feby? Untuk persyaratannya, yang pertama itu formulir permohonannya, formulir permohonan sertifikat elektronik ditandatangani oleh pengurus dan diberi. Lalu yang kedua, fotokopi atau salinan NPWP atau SKT perusahaan. Lalu yang ketiga, bukti penerimaan elektronik SPT tahunan untuk tahun pajak terakhir. Yang keempat, akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir. Lalu yang kelima, fotokopi NPWP dan KTP pengurus yang menandatangani formulir. Yang keenam, swafoto dari pengurus bersama KTP dan NPWP-nya. Lalu yang ketujuh, pasfres sebanyak 8 karakter terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Lalu kalau untuk wajib pajak yang cabang, disertakan juga surat penunjukan sebagai kepala cabangnya. Oh gitu. Berarti pengajuan sertifikat elektronik ini untuk yang pertama kali itu nanti harus menginput pasfres ya, kalau yang pertama kalinya ya. Betul. Baik gitu. Nah untuk sertifikat elektronik ini berlakunya berapa lama? Berlaku untuk 2 tahun mereka semenjak diterbitkan sertifikat elektroniknya. Kemudian kalau bisa diperpanjang setelah nunggu itu habis, atau misalnya sebulan sebelumnya gitu? Sebulan sebelumnya bisa. Untuk memperpanjang sertifikat elektronik bisa menghubungi ke KPP dengan mengirimkan permohonan. Bagi yang PKP akan muncul menu untuk perpanjang sertifikat elektroniknya di Enova-nya. Tapi kalau untuk yang bukan PKP itu bisa mengirimkan permohonan ke KPP perusahaan masuk bursa.
Jika PKP dan sudah mengklik menu perpanjangan sertifikat elektronik, wajib pajak bisa mengirimkan permohonannya ke KPP PNB melalui pos atau jasa ekspedisi. Untuk yang non PKP bisa terlebih dahulu mengirimkan scan dokumen dan formulirnya ke KPP PNB. Nanti akan diteliti oleh petugas di seksi pelayanan. Jika sudah lengkap bisa juga dikirimkan berikut dengan scan resi permohonannya yang sudah dikirimkan ke KPP. Oh gitu. Iya. Ya berarti mungkin untuk mengantisipasi nih sampai batas waktu sertifikat elektroniknya habis, jadi sebulan sebelum habis udah bisa diajukan. Sudah bisa. Perpanjangannya tersebut. Baik. Nah tadi ya sempat disinggung juga mengenai perpanjangan untuk sertifikat elektronik dari wajib pajak cabang yang PPN-nya itu dipusatkan di pusat ya, Iya. di wajib pajak pusat. Nah, untuk yang seperti itu pengajuannya itu apakah bisa diajukan oleh pusatnya ataukah masing-masing cabangnya mengajukan sendiri-sendiri? Oh, Gitu ya? untuk cabang yang PPN-nya dipusatkan itu bisa diajukan oleh wajib pajak pusatnya. Nanti melalui laman Enova wajib pajak pusat bisa diajukan selama cabang itu sudah didaftarkan di Enovanya. Namun untuk berkas permohonan setiap cabang itu tetap mengirimkan ke KPP PNB. Oh, ya. Jadi yang mengajukannya boleh dari pusat ya, Iya. dari Enovanya juga pusat ya berarti Iya. ya, Enova pusat. Namun mungkin dokumen hard copy yang dikirimnya ditandatangani oleh Kepala cabangnya, kepala cabangnya yang ditunjuk. atau pengurus di cabangnya Atau pengurus ya. di cabangnya. Oh gitu ya. Oh iya Mbak Feby. Jadi kalau misalnya nanti sertifikat elektronik yang udah disetujui, udah diterbitin nih yang untuk pusat dengan beberapa cabang dengan PPN yang dipusatkan, berarti nanti sertifikat elektroniknya itu dikirim ke akun pusatnya ya? Iya betul, baik Kak. Jadi nanti setelah disetujui oleh KPP untuk sertel cabang bisa di-download di laman Enovanya WP Pusat. Oh seluruhnya ya. Ya. Mungkin untuk Mas Isak nih, Ya, boleh. kira-kira hal-hal penting apa sih terkait sertifikat elektronik itu yang kadang-kadang oleh wajib pajak itu harus diperhatikan gitu lah. Kadang-kadang apa atau sering terjadi masalah terkait sertifikat elektronik ini? Oke. Maksudnya lupa ketika membuka atau bagaimana, atau sertifikat elektronik ketika sudah diajukan maksudnya itu berarti di-download ya, Di-download ulang. di laman Innova ya, di-download ulang. Dan memang ketika kita masuk ke aplikasi ya, baik di Faktur, Ibupot atau di JJP Online, itu harus kita cloning ya, harus kita tanamkan dulu sertifikat elektroniknya di Chrome atau di Firefox seperti itu. Nah kadang pada prakteknya kan sering ada kendala ya seperti itu, misalnya ada notifikasi text error berapa, itu karena misalnya sertifikatnya elektronik itu terkorup. Nah caranya bagaimana? Kita download ulang sertifikat elektroniknya, terus kita cloning kembali, kita tanam kembali di Chrome seperti itu. Ataupun ya nanti itu berguna untuk semua layanan perpajakan secara online ya, seperti itu baik ya. Berarti kalau dia bukan PKP dan dia tidak memiliki akun Innova atau akun ini ya, akun PKP wajib pajak, Betul. berarti kalau minta sertifikat elektronik ulang gitu bisa nggak Ya. dari KPP? Bisa. Bisa ya, Iya. melalui surat permohonan. Permohonan kembali. Oh, iya, iya. permohonan. Jadi ada surat permohonan permintaan sertifikat elektronik ya. Iya. Jadi kalau misalnya lupa atau hilang gitu ya, misalnya korup datanya atau seperti apa, bisa mengajukan ke KPP untuk yang non PKP. Tapi kalau yang untuk PKP tinggal download aja ya. Ya, tinggal download aja ya. Jadi, di laman Innova. jadi sertifikat elektronik yang terbaru yang terupdate itu sudah dapat di-download di Innova masing-masing Di ya. Innova masing-masing. Baik, gitu. Oke kalau begitu. Mungkin ada lagi nih kira-kira yang bisa disampaikan terkait sertifikat elektronik kita?
Kalau untuk dari seksi pelayanan yang bisa dipastikan itu dokumen permohonan agar dikirimkan melalui pos atau jasa ekspedisi ke KPP PMB. Karena kan kita harus tetap tertib administrasi ya Mbak Ika. Lalu yang kedua, bisa dipastikan untuk pengurus yang menandatangani formulir permintaan sertifikat elektronik sudah terdata di database-nya DJP. Untuk kepastian misalnya, Bapak Direktur ini sudah belum ya gitu, itu bisa minta infonya nanti menghubungi ke KPP PMB melalui email atau melalui telepon. Kalau misalnya memang belum terdaftar sebagai pengurus di wajib pajak tersebut, memang harus melakukan perubahan data. Bisa ya berarti ya? Bisa. Jadi kalau misalnya pengurusnya sebelumnya ada akte perubahan pengurus dan belum ada di sertifikat elektronik, berarti bisa perubahan data? Bisa perubahan data terlebih dahulu, nanti diproses oleh seksi pelayanan. Setelah perubahan data selesai, langsung diproses permintaan sertifikat elektroniknya. Oh begitu, jadi dipastikan, mungkin yang paling dipastikan itu apakah pengurus sudah terdaftar sebagai pengurus di SPT tahunan badan ya biasanya yang terdaftar di data DJP. Jadi jika belum atau jika ada pengurus baru bisa disampaikan perubahan data, kemudian nanti akan diterbitkan sertifikat elektronik baru. Iya betul. Iya, jadi akan diterbitkan sertifikat elektronik baru. Baik. Jadi mungkin kita sudah sampaikan manfaatnya sertifikat elektronik ini yang sangat banyak sekali untuk semua layanan elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, dan tata cara pengajuannya itu juga bisa kita lihat di peraturannya berapa ya? Kalau yang tentang ini Per 04 ya? Di peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2020. Baik kawan pajak semua, mungkin cukup sekian terkait sertifikat elektronik dari kita. Jika ada pertanyaan atau mengenai sertifikat elektronik atau pertanyaan lainnya yang detail, bisa disampaikan ke Helpdesk KPP Perusahaan Masuk Bursa, yaitu di nomor WhatsApp 0851 5803 5466. Nah, jangan lupa juga follow Instagram kita di @pajakpmb untuk mendapatkan notifikasi terbaru terkait peraturan, terkait acara dari KPP PMB ya, kelas pajak, dan Instagram Live dari KPP PMB. Baik kawan pajak semua, kami mohon undur diri. Cukup sekian dari podcast dari KPP PMB kali ini. Saya Ika. Saya Feby. Saya Kang Isa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.